Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani. Baik teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, senang sekali berjumpa lagi dengan channel pencinta alpukat ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua selalu dalam keadaan sehat, lancar pekerjaannya, selalu dalam kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sharing informasi tentang kesalahan yang perlu dihindari, yang harus dihindari ketika kita melakukan pembelian buah alpukat ya. Jadi kesalahan ini terkadang tidak kita sadari ya. Baru kita tersadar ketika buah alpukat yang sudah kita beli sudah matang ya. Baru di situ terasa apakah buah alpukat yang kita beli itu sudah tua atau belum. Di situ akan kelihatan dari segi kelezatannya ya. Ketika kita konsumsi, kita baru sadar ternyata buah alpukat yang kita beli itu adalah belum tua ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita melakukan pembelian buah alpukat yang harus kita perhatikan bahwa alpukat yang kita beli itu adalah benar-benar yang sudah tua. Adapun di situ untuk cirinya buah alpukat yang sudah tua sudah pernah saya bahas di dalam video sebelumnya ya. Jadi teman-teman ya mungkin belum sempat nonton atau lupa atau baru bergabung dengan channel pencinta alpukat, bisa dilihat di video sebelumnya ya, tentang ciri dan tanda buah alpukat yang sudah tua. Jadi teman-teman sekalian, di sini akan saya jelaskan tentang kesalahan dalam pemilihan buah alpukat. Yang pertama, kesalahan yang pertama, kita terkecoh dengan ukuran dari buah alpukat yang akan kita beli ya. Jadi di situ biasanya kita sebagai pembeli, yang sebagai konsumen, ketika kita melihat buah alpukat yang besar ya, kita pasti tertarik ya. Tapi kita harus memperhatikan dulu apakah buah alpukat yang ukurannya jumbo tersebut apakah layak kita beli atau enggak. Sehingga kita harus memastikan bahwa buah alpukat tersebut adalah sudah benar-benar tua. Karena apa? Karena kalau kita hanya terfokus pada ukurannya ya, ukuran kita pengen mencari buah alpukat yang ukurannya besar ya, tapi kalau di situ belum tua ya, nanti hasilnya ketika matang juga tidak maksimal ya, juga tidak begitu enak dibandingkan dengan yang sudah tua. Jadi biasanya ketika kita di pasar atau di toko buah, biasanya kita terkecoh dengan besar kecilnya ukuran alpukat ya. Jadi terkecoh dengan ukuran dari buah alpukat ya. Kemudian kesalahan yang kedua, kita jangan memilih buah alpukat yang halus ya, yang mulus ya. Jadi ketika kita pegang itu alpukatnya di situ sangat mulus ya dan sangat hijau ya. Karena apa? Karena ketika kita memilih buah alpukat yang warnanya sangat hijau dan ketika kita raba seperti ini tidak kasar ya, biasanya di situ masih terlalu muda ya. Itu jadi kesalahan yang kedua itu, kita jangan terfokus pada warna alpukat yang hijau dan di situ ketika kita raba di situ sangat halus ya. Ya, karena apa? Karena ciri alpukat yang sudah tua itu ketika kita raba seperti ini itu kayak kasar ya teman-teman ya, dan di situ warnanya itu tidak
hijau daunnya. Nah, kalau warnanya sangat hijau berarti kemungkinan besar itu adalah alpukatnya masih muda. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini yang sangat penting teman-teman. Ini saya kasih contoh kesalahan dalam atau di situ kekurang telitian ketika melakukan pemilihan buah alpukat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini adalah kesalahan yang sangat kecil ya, yang di situ perlu kita perhatikan juga ketika kita melakukan pemilihan buah alpukat adalah kita memilih buah alpukat yang di situ ada bekas sayatan ya teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan enggak ya? Nah, ini kan ini ya kayak ada lubangnya ya teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan ada bekas luka ya. Kemungkinan apakah kena kuku ya atau kena apa nih ya. Jadi ini sepertinya ya, ini kan kelihatan kan luka ya teman-teman ya. Nah, jadi buah alpukat ini kondisinya luka. Nah, ini perlu kita hindari ya teman-teman ya ketika kita membeli buah alpukat ya. Kenapa? Karena kalau bagian dari buah alpukat yang kita beli itu adalah ada lukanya seperti ini, maka akan mempercepat pembusukan ya teman-teman ya. Nah, ini ketika kita membeli buah alpukat yang seperti ini, maka buah alpukat tersebut ketika sudah matang itu akan cepat busuk ya, karena di sini ada lukanya ya. Nah, di sini ada lukanya. Jadi ketika kita memilih ya, selain kita harus tua, tidak melihat dari segi ukuran, terus kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan apakah buah alpukat yang kita beli itu ada luka goresan atau sayatan atau enggak. Karena apa? Karena kalau ada luka goresan atau sayatan, maka akan mempercepat pembusukan dari buah alpukat tersebut. Terus kemudian teman-teman, ketika kita sudah terlanjur memilih buah alpukat yang ternyata tidak kita sadari ada luka bekas sayatan ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika buah alpukat tersebut sudah matang ya. Ketika buah alpukat tersebut sudah matang, harus cepat-cepat kita konsumsi ya. Karena apa? Karena kalau terlambat mengkonsumsi, maka luka dari buah alpukat tersebut akan mempercepat proses pembusukan buah alpukat yang sudah matang tersebut. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi ketika kita melakukan pembelian buah alpukat di toko buah atau di pasar, kita harus menghindari 3 kesalahan ya. 3 kesalahan di dalam pembelian buah alpukat. Apakah kesalahan itu? Kesalahan yang pertama adalah kita terfokus pada ukuran dari buah alpukatnya. Tidak selamanya yang besar itu adalah tua, dan tidak selamanya yang kecil itu adalah muda. Jadi kita harus harus kita perhatikan bahwa buah alpukat yang kita beli itu adalah benar-benar sudah tua. Kemudian yang kedua, kita tidak terfokus pada warna hijau dari buah alpukat ya. Karena apa? Karena ketika kita terfokus pada warna, kita harus memilih warna yang hijau ya, hijau daun ya. Itu kita juga harus memperhatikan apakah warna buah alpukat yang sangat hijau itu apakah sudah tua atau belum. Tapi biasanya ketika buah alpukat yang sudah tua itu warnanya sudah berubah ya, tidak hijau daun ya, tapi agak tua ya. Dan disitu kita harus pegang bahwa harus kita raba bahwa kulit dari buah alpukat tersebut adalah sedikit ada kasarnya ya. Nah, itu kesalahan yang kedua ya. Kesalahan pertama tadi
jangan terfokus pada ukuran. Kemudian yang kedua, jangan terfokus pada casing alpukatnya ya. Jadi kita jangan memilih alpukat yang mulus ya, karena biasanya alpukat yang seperti itu adalah alpukat yang kurang tua ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan bahwa menghindari kesalahan. Kita harus hindari kesalahan buah alpukat yang kita pilih itu janganlah buah alpukat yang di situ ada bekas luka goresan seperti ini ya. Kalaupun toh ketika kita pemilihan buah alpukat ternyata nggak kedeteksi ya, baru kedeteksi ketika sudah matang ya, tidak apa-apa. Yang penting buah alpukat tersebut adalah tua, terus di situ ketika sudah matang harus cepat-cepat kita konsumsi ya. Biar apa? Biar tidak busuk ya. Karena apa? Karena kalau kita biarkan beberapa hari dalam kondisi terluka seperti ini, maka buah alpukat yang matang tersebut akan cepat di situ terjadi pembusukan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sharing informasi dari saya tentang kesalahan yang perlu dihindari ketika kita membeli buah alpukat ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman pencinta alpukat ya. Dan selamat mencoba ya. Dari saya akhiri ya teman-teman ya. Cuman sebelumnya saya minta bantuan teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ya mudah-mudahan dengan dukungan dan support dari teman-teman, channel pencinta alpukat ini bisa berkembang dan bisa sukses ya. Dari saya akhiri cukup sekian. Apabila ada yang kurang berkenan, ada informasi yang kurang lengkap, silahkan nanti dilengkapi ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman sekalian ya, yang selalu mensupport channel ini ya. Mudah-mudahan semua kebaikan dari teman-teman sekalian dibalas yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani.